dari trichothyroid yang depan ini trichothyroid dan juga trichoarytenoid. Ini trichoarytenoid, arytenoid yang bentuknya segitiga ini. Sedangkan ini corniculatum, atasnya ada coniform. Nah, kemudian ada laring otot-otot yang berfungsi di laring. Dia untuk mengelevasi dan juga mendepresikan dari laring. Mungkin kemarin ada kita membahas ada ini ya, hyoid, ada yang suprahyoid, ada yang infrahyoid. Nah, pada muskulus yang ada di infrahyoid ini lebih banyak dia fungsinya adalah untuk mendepresikan laring. Kemudian yang mengangkat laringnya itu ada yang elevasinya di suprahyoid ya. Ada di sini ada digastricus ini ya, digastricus. Kemudian ada stylohyoid. Ini stylohyoidnya ke sana. Ini nggak tampak di sini. Kemudian ada milo yang lebar ya. Kemudian ketika dibuka milo akan nampak geniohyoid. Kemudian ada stylopharyngeus ya, dari stylo ke pharynx, ini nampak di sini. Kemudian ada salpingopharyngeus. Dia nampak juga di sini ya, ke pharynx. Kemudian ada palatopharyngeus, dari palatum ke pharynx. Jadi nggak nampak. Nah, sedangkan yang depresi ini ya, ada sternothyroid, dari sterno ke thyroid. Nah ini sternothyroid. Kemudian ada sternohyoid dan juga ada omohyoid. Ya, kalau misalnya omo dia yang menyilang. Ya. Ini omo. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang menyilang, kalau misalnya di infrahyoid itu adalah omo, kalau misalnya menyilang di suprahyoid adalah digastricus, ini yang menyilang. Nah, kalau misalnya intrinsik, nah di sini ada otot-otot ini kalau misalnya dilihat dari belakang ya. Di sini ada yang dia menyilang. Pertama kita lihat di sini ya. Ini ada posterior trichoarytenoid, menjadi dari trichoid ke arytenoid. Nah, ini posterior trichoarytenoid. Kemudian ada arytenoid yang oblik, dia menyilang gini ya. Ini ada musculus arytenoid oblik dan juga yang melebar ini ada musculus transversus arytenoid. Ini ya, kemudian ada musculus thyroepiglotis ya, dari epiglotis ke thyroid. Kemudian di epiglotis ini itu ada musculus vocalis. Jadi bawah dari tadi pada pelika vocalis itu di situ ada musculus vocalis ya. Pada epiglotisnya kemudian ada cricothyroid. Jadi cricothyroid ya. Itu yang otot-otot intrinsik. Kemudian vaskularisasinya ada musculus thyroideus yang superior dan juga thyroideus yang inferior ya. Yang inferior ke thyroid, kemudian ini thyroid yang superior. Nah, kemudian ada laringnya yang superior. Laringnya superior itu dia agak ke dalamnya. Kemudian ada laringnya inferior. Dia merupakan cabang dari thyroid yang superior itu mempercabangkan menjadi laringnya superior, sedangkan thyroid yang inferior dia akan mencabangkan menjadi laringnya yang inferior. Nah, inervasinya, dengan inervasi dari laring itu yang motorisnya itu adalah nervus recurrens laryngeus. Kemudian sedangkan yang sensorisnya itu adalah laryngeus yang internus ya, laryngeus internus. Nah, di situ laryngeus internus itu berada nanti di bawah dari pelika vokalis ini vokalis ya, pelika vokalis. Ini tadi epiglotis, di sini akan ada pelika vokalis. Ini tadi pelika vokalis yang akan berisi musculus vokalis yang akan membentuk suara ya. Musculus vokalis itu yang dia fungsinya adalah menutup membuka dari pelika vokalisnya. Nah, di bawah di sini ini yang akan ada nervus recurrens laryngeus. Dia yang akan menginervasi dari pelika vokalis. Sedangkan yang atasnya ini yang akan diinervasi oleh laryngeus internus. Nah, kemudian yang kedua, ini kita masuk kepada saluran pernafasan yang bawah ya, dimulai dari trakea. Ini ya, trakea. Ini bentuknya adalah kartilago hyaline. Dia bentuknya C. Jadi ke depan aja. Sama kayak tiroid tadi. Dia depan bentuknya C. Ini kartilagonya bentuknya C sampai ke bawah. Nah, bentuk
berbentuk tabung, panjangnya itu sampai 12 cm ke bawah, yang terisi dari kardilago hyain sampai 22 sampai 24 kardilago hyain yang berbentuk C ini. Sampai dia ke bawah sini, dia akan menjadi bifurkasio. Dia bertambahkan menjadi dua, ada bronchus primaриus yang dextra dan bronchus primaриus yang sinistra. Nah, otot polos pada ini dia ada musculus trachealis. Ini musculus trachealis yang dia, dan juga di situ ada mekanisme fungsinya yaitu mucus ciliaris escalator. Dan di sini ada mukus-mukusnya, muku-muku dari ciliaris yang berfungsi membersihkan udara yang masuk pada trachea. Nah, dia akan di sini mempercabangkan menjadi bifurkasio itu pada torakal ke-5. Dia akan menjadi ini bronchus primaриus dextra dan bronchus primaриus sinistra. Kalian melihat bronchus di sini. Bronchus yang dextra dia lebih panjang, lebih turun daripada yang sinistra. Ya. Kalau sinistra itu dia lebih datar, dan di sini untuk diameternya lebih kecil untuk yang sinistra. Sedangkan yang dextra dia diameternya lebih besar dan dia lebih kecil ya ke bawah, lebih curam. Ini yang menyebabkan pada bronchus dextra itu sering masuk dari corpus alioinum. Jadi ketika corpus alioinum itu masuk, misalnya kalian kesedak bakso misalnya atau apa, itu sering masuknya ke sini, lebih sering masuk ke dextra daripada ke sinistra ya, karena dia lebih curam. Dan nanti dari bronchus primaриus ini akan masuk ke bronchus lobulus. Ini yang lihat ya. Kok sinistra ini akan menjadi dua cabangnya. Dari bronchus primaриus dia mencabangkan jadi dua. Sedangkan yang dextra dia akan mencabangkan jadi 3. Karena pada pulmo dextra itu akan membentuk menjadi 3 lobus. Sedangkan yang sinistra akan menjadi 2 lobus. Lobus superior dan inferior. Nah, ini neurovaskularisasi pada trakea ya. Dia akan diservi oleh nervus laring yang recurrent dengan vaskularisasinya dari tiroid inferior tadi, dan pada trakea ini nanti ada vena-vena azygos dan juga brachiocephalica yang akan memperdarai sampai ke depan ini ya, sampai ke torak depan. Ada azygos dan juga hemiazygos. Nah, kemudian kita masuk ke pulmo. Dari pulmo ini ada selaput yang membungkus pulmo. Kalau kan ada selaput yang membungkus otak. Itu apa? Membungkus otak? Meninges. Kalau misalnya membungkus pulmo, itu disebut dengan apa? Nah, sebenarnya pembungkusnya tadi yang menyambung ini adalah pleura ini ya, yang membentuk paru-paru itu adalah dari pleura ini. Nah, pleura ini pembungkusnya ada namanya pleura visceralis dan pleura yang parietalis. Ya, kalau misalnya kita tahu visceralis itu yang pokoknya menempel dengan paru-parunya, itu yang visceral ya. Ataupun yang di otak kemarin ada meninges yang visceralis ya, berarti dia yang menempel. Kalau yang parietalis dia akan yang tidak menempel, berarti yang dia lebih ke kostanya ya. Itu yang pleura parietalis. Nah, sebenarnya pleura itu dia jadi satu, tapi karena ini ya, misalnya pleura yang visceralis setelah membungkus pulmonya, dia akan ke depan. Ya, ini yang membentuk menjadi pleura yang parietalis. Jadi visceralis, misalnya ini paru-paru kalian ya. Ini adalah yang membungkus langsung dari paru-parunya, ada yang pleura yang visceralis ya. Visceralis akan naik ke depan. Ini dia menjadi pleura parietalis. Antara pleura parietalis dan visceralis di situ akan ada rongga. Ya, rongganya disebut dengan rongga pleura. Yang di situ akan ada cairan pleura. Ya, cairan pleura. Sebenarnya yang membentuk paru-paru yang seperti itu karena adanya ini rongga pleura ini, rongga pleura. Yang di situ akan ada cairan pleura di sekitarnya. Kalian pernah tahu adanya efusi pleura? Ya, efusi pleura itu
terjadi penumpukan cairan pada rongga pleura ini. Jadi dia terjadi penumpukan cairan di situ, sehingga membuat paru-parunya terdesak. Ya, itu jadi sesek nafasnya. Nah, ini biasanya fungsi pleura, karena kan kalau cairan dia akan sesuai dengan gaya gravitasi ya. Kalau misalnya dia berdiri, penumpukan cairan itu akan berada di sini. Nah, cairan akan menumpuk di sini. Nanti dari gambaran Rontgennya itu akan nampak putih di sini, putih, sehingga sudut postophrenikusnya itu tidak terlihat. Nah, itu sedangkan fungsi dari pleura ini fungsinya apa sih? Sama seperti meninges kemarin, bahwasanya dia adalah untuk mengurangi gesekan, yang menciptakan gradien tekanan, dan juga kompartementalisasi, yaitu mencegah penyebaran infeksi antar organ. Jadi biar infeksinya tidak terjadi penyebaran ke organ-organ yang lain. Nah, atau misalnya pada lobus-lobus doang. Kalau misalnya pada TBC itu terjadi penyebaran infeksi itu hanya pada apexnya. Nah, ini tampak di sini akan apexnya itu akan banyak putih-putih gitu ya. Itu kalau misalnya pada TBC. Atau pada pneumonia. Pneumonia kadang-kadang itu ada pada lobus-lobus, antar lobus-lobus doang. Nah, itu fungsi dari pleura. Nah, sedangkan vaskularisasi dari pleura itu merupakan cabang dari intercostalis. Kalau misalnya kalian besok kita materi kedua tentang dinding toraks ya, di situ ada arteri intercostalis ya. Dia akan memvaskularisasi juga ke pleura ya. Ada thoracica interna dan juga plenica superior. Kalau plenica dari diafragmatica ya. Ya, di diafragmatica yang superior itu akan memvaskularisasi pada pleura. Nah, inervasi pleura yaitu dari nervus intercostalis ya. Sama karena depan dari pleura ini ada intercostalis ya. Kalau misalnya di intercostal di sini kan kemarin ada van ya, ada arteri, vena dan juga nervus dari intercostalis. Nah, ini yang akan menginervasi pada pleura, nervus dari intercostalis 1 sampai 2 sampai 11 dan juga nervus intercostalis yaitu yang bagian bawah diafragmatik. Nah, ini gambaran dari pulmo ya. Ini adalah apex pulmo. Kemudian ini dari basis pulmo ya. Ini apexnya basis. Kalau misalnya tadi pleura itu ada yang membungkus bagian-bagian. Ada pleura diafragmatica, ini yang bawahnya diafragmatica. Kemudian ada pleura mediastinalis. Kemudian ada yang di apex ini. Jadi pleura yang membungkus apex itu disebut dengan pupula pulmo. Ya, pupula pulmo. Ini kalau misalnya kita melihat pulmo sendiri, dia ada pada dextra itu ada 3 lobus. Lobus yang superior, ini lobus medius, ini lobus inferior. Sedangkan yang sinistra itu cuma ada 2 lobus. Lobus yang superior dan lobus inferior. Nah, jadi yang sinistra itu ada 2, yang dextra ada 3. Sedangkan pemisah-pemisahnya ini ada namanya, ada viscera obliqua dan juga viscera horizontalis. Kalau misalnya membedakan antara superior dan inferior pada sinistra ini ada viscera obliqua. Kalau misalnya di dextra, viscera obliqua itu misalkan antara inferior dengan media, sedangkan superior dengan media ini ada viscera horizontalis. Nah, pada bagian sisi luar ini ya, ini kan pulmo. Di sisi luar ini ada namanya hilum. Kita lihat gambaran hilum. Ini tadi yang ini. Nah, hilum itu yang ini. Yang keluar ini adalah hilum pulmonalis. Ya, di situ akan keluar vena pulmonalis, kemudian arteri. Ini arteri pulmonalis, ini vena pulmonalis ya. Kemudian ini ada bronchus primarius. Ya, keluarnya ini disebut dengan hilum pulmonalis. Jadi di dalam hilum pulmonalis itu ada arteri pulmonalis yang warnanya ungu ini, kemudian ada vena pulmonalis dan juga bronchus primarius dan juga ada nervus sama limfatik yang ada di situ. Nah, tempat keluarnya ini tadi itu disebut dengan hilum pulmonalis. Ya. Nah, ini dari segmen dari pulmo bronchopulmonalis ya. Segmennya pertama tadi kan dari bronchus. Dari bronchus ini kan dia akan mencabangkan menjadi bronchus lobulus.
Dari bronchus lobulus ini kan jadi dua kan lobus. Ini bronchus lobulus yang superior, ini bronchus lobulus yang inferior. Jadi lobulus ini akan menjadi bronchus segmentalis. Ya, ini ya. Dia ada warna-warna yang celah-celah yang berbeda. Ini adalah bronchus yang segmentalis. Ini bronchus segmentalis. Ini tadi bronchus primarius atau terus ada bronchus sekunda. Kalau misalnya di modul itu disebutnya sekunda ya. Bronchus sekunda atau bronchus lobulus. Kemudian menjadi bronchus segmentalis atau bronchus yang tersier ya. Jadi primarius, sekunda, tersier atau ini yang primarius, yang primer, kemudian ada yang lobulus dan menjadi segmentalis. Nah, itu bronchus-bronchusnya. Nah, ini segmen-segmen dari bronchus pulmonaris. Nah, ini nanti akan menjadi bronchus yang ke atas. Ini bronchus pertama, segmental kedua, ketiga. Jadi dia akan mempercabangkan menjadi segmental. Nah, dengan vaskularisis dari pulmo ini dia akan terjadi dari pulmonaris dextra ex sinistra ya. Kan kalau misalnya kalian lihat dari peredaran darah, dia peredaran darah dari ventricle yang dextra dia akan dipompa menuju pulmo ya. Kita melihat kalau misalnya dari yang ada di jantung ya, kita bahas pada pertemuan depan. Di jantung ada berapa bilik? Ada 2 bilik, 2 serambi ya. Ada 6 ruangan kan. Ada namanya atrium dextra, atrium sinistra, dan juga ada ventricle dextra sama ventricle sinistra. Kalau saya pas dulu ketika masih SMA itu bilik sama serambi kan ya. Kalau serambi itu berarti dia atrium. Serambi itu yang menerima kan? Kalau salah, bilik saya lupa kalau saya bilik sama serambi soalnya. Bilik itu yang menerima darah atau yang memompa? Oke, jangan lupa kita pakai bahasa atrium sama ventricle aja. Atrium itu yang menerima darah, ya. Ada atrium dextra, berarti dia menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian akan dialirkan ke ventricle dextra. Ventricle dextra dia akan memompa ke pulmo. Nah, makanya dia akan ada arteri pulmonaris ya. Ini arteri yang di sini dia yang warnanya ungu. Kenapa kok warnanya ungu? Kalau di sini beda dengan yang arteri-arteri yang lain karena di sini kaya karbon dioksida. Ya. Nah, ini arterinya. Jadi dari ventricle dextra, kemudian dia akan dipompa ke pulmo. Ya. Habis dari diolah di pulmo sampai ke alveolus tadi, dia akan keluar melewat vena pulmonaris yang warnanya merah-merah ini. Kemudian dia akan masuk ke atrium sinistra, ya. Atrium sinistra akan masuk ke ventricle sinistra. Dari ventricle sinistra akan masuk ke seluruh tubuh. Nah, itu kita akan membahas besok di core, ya, di core dan juga fasa darah. Nah, ini kemudian tadi pada hilum pulmonaris dextra, ini hilum pulmonaris dextra, tadi kan ya. Tadi ada bronchus primarius, kemudian ada arteri pulmonaris dan juga ada vena pulmonaris. Ini kemudian ada pada atrium yang sinistra ini ya, ada arteri pulmonaris, kemudian ada vena pulmonaris dan juga ada bronchus. Nah, dengan sirkulasi yang nutrisi, yang fasa-fasa untuk nutrisi dari bronchus, yaitu dari aorta descendant. Kita lihat aorta. Ini aorta, ini ada yang pertama aorta yang ascendant, kemudian arcus aorta dan aorta yang descendant. Nah, ini merupakan cabang dari aorta yang descendant. Oke, nanti besok kita akan membahas cabang pertama yang dari jantung. Itu apa? Aorta. Pembuluh darah pertama cabangnya apa? Dari aorta ini dia akan percabangkan ke atas dulu atau kemana? Cabang pertamanya. Nah, kalian coba menjadi PR. Cabang pertama pada aorta itu kemana? Itu nanti kita bahas ketika di jantung. Ya, ini kemudian dari aorta descendant ini akan ada cabang ini ya. Itu adalah arteri bronchialis yang superior. Ini superior sinistra, yang ini superior yang dextra. Itu. Dia merupakan cabang dari aorta yang descendant. Sedangkan vena pulmonaris ya. Vena pulmonaris itu dia
merupakan dari azygos ya. Vena azygos ini besok kita akan bahas di dinding jantung kita, di dinding toraks ya. Bagaimana aliran azygos, kemudian nanti ke vena bronchiolus, vena azygos, kemudian nanti masuk ke vena cava yang inferior. Nah, inervasinya ini dari nervus vagus ya. Ini dari nervus vagus, dia akan dari leher masuk ke sini. Ini ada nervus vagus yang akan mempersarafi dari bronchiolus dan juga bronchus. Nah, ini bronchus dan bronchiolus ya. Ini tadi primarius, kemudian ada lobulus atau sekunda, kemudian masuk ke segmental. Baru dia dari segmental ini akan menjadi bronchiolus ya. Bronchiolus merupakan bronchus segmental yang mengalami perkembangan lebih lanjut untuk membentuk banyak saluran-saluran udara yang lebih kecil. Ini bronchiolus yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan bronchus yang dia fungsinya untuk respiratori. Karena di sini banyak dari alveolus. Pada bronchus yang ini bronchiolus ini dia akan banyak alveolus ini yang berfungsi untuk memutar untuk pertukaran udara. Nah, neurovaskularisasinya, vaskularisasi dari bronchiolus dan juga bronchus sama dari nervus vagus ya. Sedangkan untuk suplai darahnya merupakan cabang-cabang dari arteri bronchial tadi yang merupakan cabang dari aorta yang descendens ya. Aorta descendens kemudian dia akan mempercabangkan menjadi arteri bronchialis ya, kemudian menjadi arteri bronchiolus. Nah, ini untuk alveolus mungkin tadi sudah dibahas, ada alveolus, sel alveolus tipe 1 dan sel alveolus tipe 2. Nah, sel alveolus tipe 1 yang bentuknya adalah squamous, dia adalah fungsinya untuk difusi darah, penyebaran gas, gas. Sedangkan untuk alveolus tipe 2 yaitu dia fungsinya adalah untuk memperbaiki epitel alveolus. Nah, kemudian untuk mensekret